jadi ketua kelompok, "Kak, aku pengen loh caranya manage waktu. Kak, aku pengen loh, gimana sih cara jadi ketua yang baik? Ya kamu harus jadi ketua kelompok yang baik, kamu harus jadi ketua divisi, kamu harus jadi ketua OSIS." Gitu. Jadi nggak ada tuh teori teori kayak misalkan Kamsya nanya ke aku, "Kak, gimana sih cara jadi ketua manage organisasi?" Aku kasih tahu A, B, C. Tapi kalau kalian sendiri nggak mengalami langsung itu susah, teman-teman. Karena organisasi dan kepanitiaan itu harus belajar dari pengalaman pribadi. Kalian yang akan ngerasain sendiri dan benefitnya itu nyata. Jadi bagi teman-teman yang ngerasa, "Kak, aku pengen deh pinter, aku pengen deh bisa ngomong." Kalian harus terjun langsung. Entah kalian memaparkan presentasi tugas, entah kalian memaparkan presentasi proker kalian, kayak gitu. Jadi ambil kesempatan-kesempatan yang, menunjang kemampuan kalian, kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sebelah kiri pojok kiri itu aku ikut demo ya. Jadi aku sama, Kak Gozi sempet ikut demo perihal masalah RUU KUHP diubah, dan itu kalau misalnya teman-teman tahu demo besar-besaran, ya kita demo gitu kan. Dan di situ aku belajar, oh oke, bagaimana caranya mengadvokasikan masyarakat ke publik seperti ini, jalur mahasiswa seperti ini, kajiannya seperti ini, pasalnya seperti ini. Itu kompleks, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman di universitas ada rencana untuk masuk ke dunia pergerakan atau organisasi lagi, itu sudah terstruktur. Beda sama SMA. Jadi harapannya ketika teman-teman di SMA ini udah mulai OSIS, udah mulai punya kegiatan mana-mana, teman-teman bisa meneruskannya itu di universitas. Karena biasanya orang-orang di universitas yang jadi ketua BEM, yang jadi anak BEM itu dulunya ketua OSIS semua, atau anggota OSIS kayak gitu. Nah, terus juga teman-teman bisa lihat yang pakai baju merah-merah itu ialah kabinet aku. Jadi aku mengetuai 177 orang, di mana di situ terdiri dari berbagai biro atau departemen sesuai dengan topoksinya masing-masing. Ya, kita bekerja sama bagaimana caranya kita mengadvokasikan mahasiswa, mahasiswa nyaman dengan program kerja kita, dan apa yang mereka inginkan tersampaikan. Seperti itu, Badan Eksekutif Mahasiswa. Lalu, ya di atas juga circle teman-temanku, pimpinan. Aku juga, ya misalkan teman-teman lihat aku di situ nampil penampilan ngedance karena aku suka ngedance juga dan suka nyanyi. Lalu sebelah pojok kanan bawah itu juga aku melakukan program kerja ke desa-desa, di mana aku suka yang namanya berbagi ilmu terutama di dunia pendidikan. Jadi aku concern ke dunia pendidikan, ngajarin mereka bagaimana caranya beretika yang baik dan hitung-hitungan eksakta dan semacamnya. Lalu juga yang teman-teman lihat itu peserta terbaik LKMM, aku juga menjadi salah satu peserta terbaik dan termuda juga di acara LKMM tersebut. Karena waktu LKMM itu aku mahasiswa tingkat pertama, peserta-peserta lain, ketua-ketua BEM fakultas lain itu pada tingkat 3, tingkat 4. Tapi tentunya nggak menutup kemungkinan aku yang termuda menjadi yang terbaik juga, seperti itu. Terus dan ini juga bisa mengambil kesimpulan bahwasanya, umur itu bukan halangan ya, teman-teman, kayak gitu. Oke, oke, boleh di next, Kakak operator perihal, PPT-nya, karena aku akan melanjutkan subtopik yang kedua, kayak gitu. Gimana sih cara memimpin dan mengelola organisasi? Kayak gitu. Jadi ketika kita memulai organisasi atau memimpin, itu nggak bisa sembarangan, teman-teman. Ada hierarki, ada strukturalisasi yang harus kita pahami. Di atas kita siapa, di bawah kita siapa, kita bertanggung jawab kepada siapa. Jadi kalian ketika join terhadap suatu organisasi harus jelas gitu. Kalian bertanggung jawabnya sama siapa, kalian diawasi sama siapa, dan lain-lain kayak gitu. Oke, how to lead and manage an organization. Pertama teman-teman harus tahu dulu. Kalau di sini aku ambil dan aku baca ya di jurnal, kalau menurut Bapak Stephen P. Robbins tahun 1993 kalau nggak salah, orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi itu mempunyai suatu keterikatan yang terus-menerus. Jadi, teman-teman di sini, OSIS MPK SMA 17 Jakarta, sampai masa kalian dimisioner atau sampai kalian serah terima jabatan, sertijab, kalian tuh punya keterikatan teman-teman yang terus-menerus.
Bahkan setelah kalian sertijab pun, kalian juga akan masih keterikatan satu sama yang lain. Kenapa? Karena kalian udah pernah berhubungan, karena kalian udah bekerja bareng. Harapannya ketika kalian sertijab nanti, kalian tidak miskom, kalian tidak memutuskan silaturahmi. Karena tentunya di situ nanti yang akan ibaratnya yang jadi golden time buat teman-teman. Kalian akan reuni, kalian akan ibaratnya relasi kalian tuh di mana-mana, beda-beda kelas, beda-beda jurusan mungkin ya sekarang kayak gitu. Lalu untuk pengertian yang kedua, menurut Ivan Savage, Konopes, dan Pak Mattenson dalam desain organisasi, terdapat 4 proses sih yang aku highlight, yang harus dilakuin. Yang pertama, ketika teman-teman mulai ngerangkai suatu organisasi atau kepanitiaan atau apapun itu yang berbau, eh, manage waktu, manage lingkungan, manage sumber daya mahasiswa atau sumber daya manusia, pertama teman-teman udah harus tahu pembagian kerjanya tuh kayak gimana. Si A ngapain, si B ngapain, tupoksinya tuh harus jelas masing-masing gitu. Itu pembagian kerja dan strukturnya tuh harus jelas. Hierarkinya tuh harus jelas. Ketua tugasnya ngapain, wakil tugasnya ngapain, sekrebende tugasnya ngapain. Divisi satu, misalkan departemen satu tugasnya ngapain, program kerjanya apa aja. Divisi 2 atau departemen 2 tugasnya ngapain. Itu terkait OSIS. MPK mengawasinya proker apa aja, komponen apa aja yang dinilai, siapa yang ngawasin, siapa yang menaungi. Itu pembagian kerjanya udah harus gitu teman-teman. Udah harus tahu kalian mau ngelakuin apa. Yang kedua, departementalisasi. Lebih ke tupoksi ya. Kayak misalkan, biasanya OSIS tuh kalau di aku dulu ya, itu pertama ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa, kedua ada bela negara, ketiga ada sportivitas dan olahraga, bidang dan seni, keempat dan lain-lain, kewirausahaan dan lain-lain. Dan kalau dulu aku tuh ada 7 bidang dan 7 bidang ini kita sebut sebagai departemenasasi karena eh sebuah sekumpulan orang yang sekitar 3 sampai 4 orang memiliki job desk yang berbeda, tapi tujuannya tuh sama. Kayak gitu. Kayak oke, ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa pengen ngebuat program apa? Isra Miraj kah, halal bihalal, doa bersama. Lalu misalkan sportivitas, pengen buat lo perlombaan apa? Seni rupa, pengen mencari kontingen seperti apa buat perlombaan seni dan lain-lain. Jadi departemen ini itu punya job desk tupoksi yang beda-beda, tapi mempunyai visi, misi, tujuan yang sama. Kayak gitu teman-teman. Aman ya sampai sini. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa di akhir kayak gitu. Lalu untuk yang ketiga, ada pendelegasian wewenang. Kayak misalkan, pasti di setiap departemen atau setiap divisi atau di setiap organisasi lah ya, ada ketuanya, ada tanggung jawabnya. Ketua ini, atau kalian juga harus bisa mendelegasikan. Jangan jauh-jauh deh ngomong organisasi. Kerja kelompok aja. Misalkan terdiri dari beberapa orang. Kalian juga harus bisa mendelegasikan. Si A ngerjain apa, si B ngerjain PPT kah, si C ngerjain ngeriset kah, si D ngerjain public speaking kah pada saat presentasi. Itu pendelegasian. Dan ketika teman-teman pendelegasian wewenang, teman-teman juga harus tahu kemampuan teman-teman di sekitar. Oke, si A lebih cocok nge-research karena orangnya teliti. Oke, si B kayaknya lebih cocok bagian presentasi sama guru karena dia orangnya public speakingnya oke. Itu teman-teman udah harus tahu kayak gitu. Lalu yang keempat, rentang kendali. Ya semuanya harus bisa teman-teman kendalikan. Ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita dan ketika hal yang teman-teman merencanakan itu tidak sesuai hal apa yang tidak sesuai perkiraan lah ya. Teman-teman harus bisa mengendalikan bagaimana caranya itu sesuai track kita, sesuai jalur kita, sesuai rencana kita, seperti itu. Nah, dan di sini juga aku pengen memasukin sesuatu ya, yang udah aku bold gitu. Penting untuk diingat teman-teman, bahwa sukses dalam memimpin dan mengelola organisasi itu sangat bergantung pada kemampuan teman-teman dan komitmen teman-teman sebagai pemimpin untuk terus belajar dan beradaptasi. Jadi, sejago-jagonya kamu merumuskan sesuatu, mensilabuskan sesuatu, menstrategikan sesuatu, A, B, C, D, D, E, F, G. Tapi kalau kamu tidak ada kemampuan untuk terus update, upgrading diri, belajar, lalu
tidak mau beradaptasi, tidak memiliki komitmen yang kuat, itu susah. Kuncinya tuh ada di tiga itu, teman-teman. Kalian pengen belajar untuk terus tumbuh atau upgrading diri. Lalu poin yang kedua, kalian adaptasi. Yang ketiga, komitmen. Kenapa sih harus adaptasi? Kita di era 5.0, di mana semua hal itu berjalan dengan cepat. Informasi bersebar dengan cepat. Dan kita sebagai manusia juga harus memiliki otak dan kemampuan mencerna informasi dengan cepat juga. Menghadapi perubahan yang ada. Jadi harapannya dengan adik-adik aku sekarang ya, 2 tahun di bawah aku atau bahkan 3 tahun di bawah aku, bisa nih menerima informasi yang begitu cepat. Kayak gitu. Dan punya formulasi sendiri. Oke, informasi A, gue harus apa ke depannya? Oke, informasi B, gue harus apa ke depannya? Jadi, well prepare. Karena tentunya di universitas, di perkuliahan, itu kepake banget. Itu. Dan, eh lalu ini perihal dasarnya ya, teman-teman. Perihal dasar how to lead and manage an organization. Dan selebihnya, aku izin menjelaskan dengan kata-kata ya. Cara memimpin dan mengelola organisasi itu yang pertama ya teman-teman harus ada tujuannya, visi dan misi. Karena core-nya di situ. Lalu untuk yang kedua, cara memimpin. Kak, gimana sih cara yang memimpin? Biar aku tuh jadi pemimpin yang baik, seenggaknya jadi orang yang bener lah, jadi orang yang oke satu mimpin. Teman-teman harus bisa baca karakter di setiap anggota. Karena setiap orang itu beda-beda. Jadi teman-teman bisa harus memetakan hal itu. Dan teman-teman udah harus mikir bagaimana untuk caranya bertindak terhadap anggota A, B, C, D. Gitu. Lalu, yang ketiga, seperti yang tadi aku bilang, adaptif dan responsif. Kita sebagai manusia harus siap akan perubahan dan harus siap merespon apapun dan harus siap mencari jalan keluar masalah itu. Karena tentunya kalian ke depannya di dunia perkuliahan, masalah pasti akan banyak, teman-teman. Masalah kehidupan, masalah pendidikan kalian, masalah mungkin perihal apapun itu, pergaulan kalian, ekonomi kalian, keluarga kalian. Bahkan di satu sisi kalian tuh bisa tuh diserang, dihadapi semua masalah yang ada. Dan teman-teman bagaimana caranya harus bisa menyelesaikan masalah itu satu persatu dengan pikiran yang jernih dan bisa melanjutkan hidup di hari esok, esok, esok. Karena kita sebagai manusia pasti akan selalu ada masalah. Dan gimana caranya kita bisa menyelesaikan problem solving tersebut dengan cara yang efektif tentunya. Lalu, untuk yang keempat, cara manage organisasi, teman-teman harus tahu stakeholder. Mungkin teman-teman tahu ya stakeholder itu apa? Stakeholder itu ialah sesuatu hal berupa bisa orang, bisa kelompok, bisa sebuah institusi di mana ada berkesinambungannya dengan lingkungan organisasi kita. Contoh, aku jadi ketua BEM. Stakeholder aku ialah mahasiswa, karena aku harus bertanggung jawab terhadapnya, ialah dosen, lalu ialah institusi. Karena tentunya dengan menjalankan program kerja, aku harus laporan gitu ke institusi. Kita melaksanakan program A, B, C, outputnya ialah ini, kita pengen mahasiswa IPB University seperti ini, kayak gitu teman-teman. Contoh di SMA, stakeholder kalian siapa? Ya kepala sekolah, ya wakil kesiswaan kalian, mahasiswa, pembina OSIS ataupun MPK, dan lain-lain. Itu yang mendukung kalian. Jadi kalian harus mengetahui stakeholder kalian dan harus menjalin hubungan yang baik dengan stakeholder. Kenapa? Karena itu merupakan hal yang krusial, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman berantem sama kepala sekolah atau wakil mahasiswaan, ya proker kalian yang nggak didukung, proker kalian yang nggak jalan, atau kalian berantem sama mahasiswa, ya proker kalian siapa yang mau ikutin? Jadi komponen pentingnya ialah teman-teman harus punya hubungan yang baik dengan stakeholder itu, kayak gitu. Oke, lalu selanjutnya juga teman-teman harus ada melakukan evaluasi ya, melakukan evaluasi. Ini bener nggak kita ngelakuin hal ini, kayak gitu. Ini bener nggak kita salahnya di mana, itu harus evaluasi teman-teman. Gitu. Nah, boleh di next mungkin terkait suka duka hambatan atau tantangan ya selama aku jadi organisasi itu. Suka dukanya, sukanya yang pertama punya banyak relasi, teman aku dari fakultas mana aja, bahkan
dengan relasi tersebut aku bisa mendapatkan uang di dunia perkuliahan, bahkan waktu pada saat SMA, dengan relasi tersebut aku bisa bertukar pikiran. Lalu yang kedua punya banyak pengalaman teman-teman. Sukanya organisasi tuh punya banyak pengalaman. Jadi ya banyak lah pokoknya pengalaman yang teman-teman mungkin udah pernah ngerasain juga. Lalu teman-teman bisa jadi profesional dalam manajemen waktu. Ya gimana caranya kalian manajemen akademik, organisasi, kegiatan pribadi kalian, tugas kalian sekolah, dan yang lain. Lalu juga teman-teman sukanya bisa berpikir produktif, inovatif, dan juga solutif. Karena di zaman sekarang tuh susah banget loh nemuin mahasiswa atau anak SMA yang bener-bener punya pemikiran yang menyelesaikan masalahnya tuh terstruktur tuh jarang teman-teman. Dan harapannya teman-teman bisa menjadi seperti yang itu. Lalu terkait duka ya, duka jadi orang organisasi. Pertama, nggak memiliki waktu tidur yang cukup. Contohnya kayak misalnya teman-teman lihat di depan mata, ya aku tidak memiliki waktu yang cukup. Cuman karena aku enjoy terhadapnya, jadi aku fine-fine aja dan aku senang ngelakuin itu. Lalu untuk yang kedua, tidak memiliki banyak waktu bermain. Ini balik lagi ke pribadi masing-masing, tergantung kalian manajemen waktunya. Tapi pada saat aku dunia perkuliahan, aku jarang bersosialisasi, jarang beneran kayak nongkrong. Aku anak tongkrongan teman-teman. Aku ngopi, aku main sampai malam segala macam. Tapi ketika aku organisasi, ya aku jarang lakuin hal tersebut karena dipakai waktunya oleh akademik, organisasi, dan juga diri aku pribadi. Dan tentunya terkait duka juga banyak yang menjatuhkan. Intinya ketika teman-teman mencapai posisi yang teman-teman inginkan dan posisinya itu tinggi, banyak yang menjatuhkan teman-teman. Apalagi di dunia perkuliahan itu, wow, jatuhin orang, kayak mencelakai orang tuh udah merupakan hal yang lumrah di universitas manapun. Kayak gitu teman-teman. Dan tentunya, and then benefit ya, and advantage. Nggak apa-apa Kak, langsung ke yang strategi aja, advantage yang benefit untuk masuk organisasi itu apa aja sih? Ya teman-teman bisa lihat, aku di situ foto sama rektor IPB University yaitu Pak Arif Satria. eh dan aku ngerasa ketika menjadi anak organisatoris, aku punya circle yang teman-teman lain aku itu tidak bisa dapetin. Contoh, aku punya circle di mana di situ berisi petinggi IPB University semua. Di mana ada rektor, ada dekan, ada ya intinya komponen-komponen penting IPB. Aku kenal dengan mereka dan mereka mengajak aku untuk diskusi. Itu benefitnya. Yang aku rasain sesuai dengan pengalaman aku. Karena aku cinta dan aku berkontribusi untuk organisasi dari SMA. Lalu yang kedua, aku ngerasa aku beda dari yang lain, teman-teman. Ketika teman-teman lain aku membahas tentang TikTok, membahas tentang sesuatu yang viral-viral, aku justru nggak tahu hal-hal viral itu, hal-hal receh seperti itu aku nggak tahu. Tapi hal-hal yang krusial perihal pembangunan Indonesia, IKN, politisi tahun 2024, lalu permasalahan global apa aja aku tahu. Jadi aku ngerasa beda dari yang lain. Lalu untuk yang ketiga, benefit masuk organisasi dibutuhin banyak orang, teman-teman. Ketika aku masuk organisasi, banyak teman-teman yang di sana, aku boleh minta tolong nggak? Tolong kerjain proyek ini ya. Di mana mau ikut nggak proyekan kita? Kita ada seperti ini loh. Kita butuh kamu karena kamu mempunyai kemampuan yang A, B, C, D. Seperti itu. Jadi, em, kesimpulannya ialah, teman-teman yang sekarang ngerasa nyesel masuk OSIS MPK atau apapun itu, menurut aku mending juga deh karena apa ya? Kalian tuh termasuk orang yang beruntung, sumpah. Karena kalian 5 langkah lebih maju daripada teman-teman kalian, 2 langkah lebih maju daripada teman-teman kalian. Tinggal kalian ngepolesnya aja caranya kayak gimana. Ngepoles caranya dengan seperti yang tadi aku bilang. Banyak baca buku, banyak relasi, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, oke, boleh di next, Kak. Dan ya teman-teman di foto tadi ya, bisa dilihat juga aku di MPKMB di 3.000 mahasiswa, terus juga ketemu dengan pejabat-pejabat presiden mahasiswa, lalu ketemu pejabat tinggi negara, dan salah satu momentum yang menurut aku ini kesan ialah aku mengkritik ketua KPK itu Pak Firly Bahuri pada saat datang ke IPB University. Ketika beliau itu datang
ke IPB University, aku mengkritik salah satu kinerjanya di mana adanya korupsi. Dan Firly marah. Firly tidak terima dan Pak Firly mencaci aku di depan semua orang. Di situ posisinya ada Pak Rektor, ada petinggi-petinggi yang lain. Kalau misalnya ditanya, Divana, kamu ketar-ketir nggak? Ditanyain Pak Firly kayak gitu. Pak Firly marah banget loh tadi. Mukanya sampai merah. Dia ketua KPK loh, Div. Pelonco-peloncoannya banyak, segala macam ya. Aku nggak takut, karena aku sebagai mahasiswa. Dan aku berhak tahu dan mengkritisi hal tersebut seperti apa di pemerintahan sana. Kinerja KPK seperti apa, kayak gitu ya. Walaupun aku ngeri juga ya, takutnya ada tukang bakso gitu ya kan, tiba-tiba gue diculik, gue dia aku juga takut sih, tapi kayak ya udah ya, namanya Allahu alam juga kayak gitu sebenarnya. Nah, selanjutnya oke, boleh di next Kak, perihal yang terakhir. Leadership is not about being in charge, it's about taking charge, inspiring change, and making a positive impact gitu. Jadi eh pemimpin itu atau kepemimpinan itu kan tentang cara dia mengambil peran atau berkontribusi di mana-mana, teman-teman. Tapi gimana caranya dia itu bisa menginspirasi banyak orang, bisa menambah perubahan, dan juga bisa memberikan dampak positif ke sekitarnya. Seperti itu. Ketika aku jadi ketua BEM, ketika aku jadi mendapatkan posisi yang strategis di IPB, yang penting sebagai orang penting atau pejabat atau apapun itu, bagaimana caranya aku di lingkungan sekelilingku, di lingkungan pertemananku, aku bisa memberikan dampak positif bagi mereka. Jadi manusia itu kan menurut Al-Quran, menurut kitab apapun itu harus jadi orang yang bermanfaat ya. Dan itu yang aku terapin juga kayak gitu. Jadi harapannya teman-teman di sini ketika teman-teman masuk OSIS MPK, ketika teman-teman masuk ke forum apapun, sehebat apapun kalian, senasionalnya kalian nanti kalian memasuki forum atau apapun, kalian juga harus punya dampak yang positif kayak gitu. Dan tentunya eh, aku menunggu kalian ya, karena tentunya di 2045 kita rencana strategis Indonesia emas tahun 2045, karena generasi-generasi kita yang nanti akan memegang, generasi aku, generasi kalian, karena kita cuma beda 32 tahun, kita yang akan memegang bareng-bareng Indonesia ini seperti apa, teman-teman. Jadi, tumpuan bangsa negara ini ada di tangan kita semua. Harapannya teman-teman bisa menjadi pemimpin untuk masa depan. Dan untuk sekarang, teman-teman juga harus belajar memimpin di diri teman-teman sendiri dulu. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi aku lewat email. Kalau teman-teman punya LinkedIn juga boleh connect, dan teman-teman juga bisa follow Instagram aku @igustialia. Teman-teman boleh nanya apapun karena aku orangnya suka jawab-jawabin pertanyaan dan aku suka ditanya sebenarnya. Jadi harapannya teman-teman bisa follow, bisa TikTokan, maksudnya TikTokan, bisa chit chat, dan teman-teman harapannya ketika materi ini selesai, teman-teman bisa ngeresum gitu. Apa sih yang teman-teman dapat dari Kak Divana? Apa sih aku pengen tahu aku tuh sebermanfaat apa bagi orang lain. Makanya aku minta tolong teman-teman untuk perihal itu. Ya, dan juga teman-teman boleh nge-tag aku. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari aku karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih teman-teman. Yuk, mari kita berdiskusi dan juga brainstorming bareng-bareng, bertukar pikiran. Teman-teman bertanya, aku sangat amat bersedia untuk menjawab pertanyaan apapun itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku balikin lagi ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan materi dari Kak Ibu Siti Alia Rifana, atau sering kita bilang Kak Divana. Ayo dong teman-teman, boleh kita kasih reaction emot clap dulu di Zoom. Ayo sama-sama kita kasih reaction emot clap dulu. Miss Reza ngasihnya emot love nih. Jadi punya trust issue sama Reza jadinya nih. Aduh. Oke, luar biasa sekali tadi pemaparan dari Kak Divana yang sangat-sangat bermanfaat, sangat menginspirasi dan juga membuka pemikiran kita tentang organisasi. Kayaknya boleh nggak sih Kak, sebelum kita sapa audiens yang ada di Zoom pada kali ini, aku kayaknya mau duluan nih. Aku mau duluan buat mengajukan sebuah pertanyaan seperti itu. Jadi kalau menurut aku ya, atau aku berpikir tadi selama tadi Kakak menjelaskan materi dan juga menjelaskan tentang organisasi, aku tadi punya pertanyaan nih Kak, mengenai kira-kira gimana nih Kak, seandainya tanggapan Kakak melihat kalau dalam sebuah organisasi itu malah terjadinya perpecahan atau sebuah konflik. Sedangkan kan kita
mencari dalam organisasi itu adalah sebuah benefit dan juga keuntungan. Nah, kira-kira, sebagai organisasi di masa-masa SMA, kira-kira Kakak punya tips nggak nih, Kak, untuk memperkuat internalisasi dan juga penguatan komunikasi antar anggota? Mungkin itu aja sih, Kak, pertanyaan dari aku, sebelum kita masuk ke para audiens ya, yang udah siap banget kelihatannya mukanya pada mau nanya nih. Itu aja sih, Kak, terima kasih. Oke, makasih ya atas pertanyaannya. Oke, pertama yang harus teman-teman ketahui ialah perpecahan atau konflik itu di setiap organisasi pasti akan selalu ada, teman-teman. Tapi balik lagi, bagaimana caranya teman-teman bisa menyelesaikan masalah itu? Kak, gimana caranya kita menghindari konflik perpecahan? Menurut aku ya, nggak bisa. Karena kita kan manusia ya, punya pemikiran yang beda-beda. Justru semakin adanya konflik atau perdebatan, sebenarnya bukan berantem ya teman-teman, tapi konflik atau perdebatan karena beda gitu ya antara berantem dengan konflik atau perdebatan. Ketika di organisasi teman-teman mengalami konflik atau perdebatan, teman-teman harus mensyukuri itu. Karena tentunya ketika ada konflik atau perdebatan, ada dong pandangan yang berbeda. Ada dong semakin banyak beragam pemikiran-pemikiran yang baru, beragam. Dan tentunya ketika ada konflik atau perdebatan, teman-teman harus bagaimana caranya menyelesaikan masalah konflik atau perdebatan tersebut dengan garis lurus. Contoh, si A pemikirannya kiri, si B tengah, si C kanan. Debat dong mereka, konflik dong. Menurut gue OSIS kayak gini, menurut gue harus kita kayak gini nih. Coba kalian berembuk, kalian mikir, mengakumulasikan, formulasikan di jadi jalan yang lurus. Jadi tuh yang setara gitu loh. Hasil keputusan itu setara dan semuanya tuh bisa menerima hal itu. Seperti itu. Jadi untuk menghindari konflik dan perdebatan nggak bisa gitu. Tapi kalian bisa menyelesaikan konflik atau perdebatan dengan cara apa? Pertama, harus benar-benar keterbukaan teman-teman. Gue nggak suka loh kamu kayak begini. Aku nggak suka program kerja ini karena menurut aku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aku nggak suka cara kamu berperilaku dengan anggota lain seperti itu karena menurut aku begini. Itu komunikasi itu penting teman-teman. Komunikasi nggak cuma nanya pacar doang ya kayak lo ya pacaran, komunikasi. Enggak, organisasi juga penting dan itu kuncinya. Manusia kan makhluk sosial. Pasti butuh namanya komunikasi dan komunikasi itu penting. Jadi ketika teman-teman ada sesuatu hal yang nggak enak atau misalkan perlu untuk dibicarakan oleh teman-teman OSIS, MPK, teman-teman keluarkan. Aku kayaknya lebih baik seperti ini deh. Karena kayak gini gini gini. Menurut kamu seperti apa? Oke, menurut aku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, ketika teman-teman sudah berpendapat satu persatu, tarik kesimpulan, ituin problem solving, cari jalan tengahnya. Dan itu aku jamin akan terselesaikan. Yang kedua, ketika teman-teman berdiskusi konflik debat, jangan emosi teman-teman, jangan baperan. Karena kebanyakan anak zaman sekarang tuh baperan ya kayak apa-apa tuh emosi. Wah, gebrak meja, gebrak. Wah, lempar apa pintu. Wah, kayak pokoknya gitulah. Jangan kayak gitu teman-teman karena manusia kan memiliki otak, memiliki hati. Dan juga kita dituntut untuk mengatur emosi ya, belajar mengatur emosi. Dan di sini sarannya teman-teman untuk mengatur emosi hal tersebut. Ketika teman-temannya ada yang emosi, jangan dikomporin gitu, jangan kayak, wah iya emang gitu. Jangan, harus sebagai penengah. Ya udah, namanya juga organisasi. Perdebatan itu ialah hal yang wajar. Ya udah, kita ngalah aja. Kita juga belajar jadi dewasa. Jadi lebih meredamkan gitu loh teman-teman. Itu terkait tipsnya. Jadi kalau misalnya aku boleh disimbolkan ya, intinya komunikasi penting, jangan emosian dan juga harus jangan baperan ya, jangan baperan dan harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Kacamata kita kan ada banyak ya. Aku memutuskan sesuatu itu ngeliat dari sudut pandang. Kayak misalkan ada orang yang minta pendapat ke aku. Oke, aku memutuskan hal tersebut sesuai pandangan aku dan sesuai pandangan orang itu. Kalau aku jadi dia tuh kayak gimana? Itu kuncinya. Jadi ya ketika teman-teman ingin melakukan sesuatu ya teman-teman juga harus melihat kayak kalau gue bertindak seperti ini nanti kayak gimana ya ke depannya. Harus mikir bener-bener kritis karena tindakan kita sekarang akan berdampak ke depannya juga buat kita sendiri atau buat orang di sekitar. Itu sih kalau dari aku Kamsya. Makasih buat pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Divana. Berarti tadi intinya kalau ada masalah seperti itu kita harus sama-sama saling terbuka, kita juga harus saling berkomunikasi dan juga kita harus bisa mengontrol emosi yang ada pada diri kita.
Baik, terima kasih Kak Divana. Untuk selanjutnya nih yang paling ditunggu-tunggu buat teman-teman yang pengen bertanya ataupun ada yang ingin dipertanyakan, langsung kepada narasumber yang kece banget pada malam ini yaitu Kak Divana. Bisa aja dengan raise hand terlebih dahulu, kemudian langsung saja dinonaktifkan mic-nya atau bisa open kamera, ataupun teman-teman yang masih malu-malu sama Kak Divana nih karena terlalu cantik kayaknya nih Kak Divananya. Kalau masih malu-malu bisa lewat chat, tapi raise hand dulu ya. Oke. Baiklah teman-teman, ayo silakan bagi yang mau ingin bertanya, di-raise hand dulu ya. Ayo guys, pesan tadi udah banyak nih yang mau bertanya nih. Udah nge-PC tadi loh. Oke, pertama ada dari Naila Jehovah. Iya, silakan Naila. Ya, halo Kak. Jadi aku mau nanya nih. Kan Kakak tadi bilang ada suka dukanya tentang dalam berorganisasi ya. Nah, Kakak bilang tuh banyak orang yang akan menjatuhkan kita saat kita tuh berada di posisi yang tinggi gitu. Nah, kalau saran dari Kakak sendiri nih, gimana cara kita biar nggak jatuh gitu terhadap orang-orang yang pengen menjatuhin kita gitu. Makasih Kak. Oke, terima kasih. Tadi dari Naila tentang suka duka ya. Kira-kira gimana nih Kak caranya agar kita eh, apa namanya terhindar dari orang-orang yang mau ngejatuhin kita. Mungkin Kak Divana aku mau bertanya dulu, ini mau langsung ditampung dulu atau langsung dijawab ya Kak? Aku Pertanyaannya. langsung jawab aja ya. Oke, langsung dijawab. Ya, silakan Kak Divana. Oke. Oke. Oke, gimana sih caranya biar kita tuh nggak jatuh gitu ya? Sebenarnya ini pertanyaan lucu sih. Aku juga kayak, iya gimana caranya biar nggak jatuh ya kayak gitu. Jadi pertama, hmm, gini ya teman-teman. Eh, ketika aku pribadi ketika aku menjadi ketua BEM itu banyak yang menjatuhkan, banyak yang nggak suka karena ngapain sih ketua BEM perempuan seperti itu, baperan, mutan, kayaknya nggak bakal bisa berjalan dengan baik deh kabinetnya kayak gitu. Ketika ada hal yang seperti itu yang terlintas di pikiranku ialah pertama, tipsnya aku percaya kemampuan aku dan aku percaya Tuhan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi aku. Jadi apapun itu orang lain menjatuhkan sebagaimanapun ketika Allah atau Tuhan nggak berkehendak ya nggak bakal bisa. Itu prinsip aku. Jadi di setiap kegiatan apapun yang aku lakuin, termasuk berorganisasi, termasuk pendidikan, termasuk bermain politik, apapun aku selalu melibatkan Tuhan teman-teman. Karena aku tuh juga takut aku dijatuhin. Jujur, gimana caranya untuk eh ibaratnya di posisi yang tidak bisa dijatuhkan itu seperti apa? Aku sendiri belum tahu jawabannya karena aku sendiri pun belum merasa aku udah dijatuhkan sama orang lain. Walaupun orang lain itu menjatuhkan aku, tapi aku ngerasa aku masih berada di posisi yang masih aku inginkan. Kenapa? Karena aku berpegang teguh sama tadi. Pertama, aku paham dan aku yakin kemampuan aku. Yang kedua, Tuhan selalu menjaga aku. Dan yang ketiga, aku percaya ketika apa yang aku ambil itu bermanfaat bagi orang. Aku percaya ketika aku jadi ketua BEM, aku tidak mengambil keuntungan pribadi, tapi untuk khalayak ramai, untuk kebanyakan orang. Makanya ketika banyak orang yang menjatuhkan, nggak bisa, bahkan nggak akan pernah bisa, karena aku selalu berpegang teguh pada ketiga ini. Gitu. Jadi balik lagi buat teman-teman, ketika teman-teman nanti berada di posisi yang sama seperti aku, banyak yang menjatuhkan, teman-teman harus nguatin diri. Karena di setiap manusia ingat punya masalah. Yang kedua, teman-teman punya Tuhan. Intinya kalau di ayat Al-Quran Al-Baqarah ya, kalau nggak salah aku lupa ayatnya berapa, Tuhan itu tidak akan mengasih cobaan melebihi kemampuannya. Seperti itu. Jadi teman-teman harus percaya itu. Lalu untuk yang ketiga, ya teman-teman percaya aja, eh, ibaratnya ketika teman-teman dihadapi situasi tersebut ya badai itu pasti berlalu teman-teman. Jadi ya teman-teman berikhtiar aja terus-menerus kayak sampai pada waktunya selesai ya udah kayak gitu. Karena itu pun aku melalui gejolak naik turun dalam artian kayak wah proker aku lagi gencar-gencarnya banyak yang ngehits nggak banyak sih cuma segelintir orang kebanyakan 80% suka program kerja aku tapi ada beberapa orang yang seperti itu ya aku paham pondasi aku tuh seperti apa aku paham harus bertindak seperti apa jadi kayak ya udah selalu aja
walaupun orang lain meruntuhkan aku sebagaimanapun, kalau misalkan pendirian aku kuat, kalau misalkan aku berpegang teguh pada sesuatu, selalu aja. Intinya kalian harus ada pondasi, harus ada pegangan teguh nih, biar kalian tuh tidak gampang dijatuhkan dan tidak gampang tergoyahkan. Dengan cara tadi yang aku kasih tahu. Itu sih paling Naila jawaban dari aku. Oke, Kasih. makasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Divana dan juga Naila. Tadi pertanyaan terkait gimana sih untuk menghindari momen-momen ketika kita itu jatuh. Tadi udah dijelaskan sama Kak Divana, kita itu yang pertama harus selalu percaya pada kemampuan yang ada pada diri kita, dan juga kita harus selalu percaya bahwa Tuhan, Allah Subhanahu wa taala itu selalu menjaga kita, di mana kita itu akan selalu dilindungi sebagai umatnya, dan juga kita harus selalu percaya bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, itu adalah untuk manfaat orang khalayak, bukan untuk manfaat pribadi. Mungkin itu yang aku tadi bisa rangkum ya. Nah, kita mungkin next ke pertanyaan selanjutnya. Jadi bagi teman-teman, sekali lagi yang mau bertanya bisa langsung raise hand, habis itu langsung nonaktifkan mikrofonnya. Oke, langsung ada nih. Langsung ada, dulu banyak ada. Mana yang duluan tadi nih? Oke, sepertinya dari Cecilia Andreas dulu. Tadi dari Cecilia Andreas, silakan. Dipertanyakan langsung, ini dulu mic-nya dinonaktifkan, silakan. Izin bertanya ya Kak, Ya. ini sebenarnya lebih kayak mau nanya pendapat atau mungkin ada saran OSIS, yang dimana tuh sebelumnya dia belum dapat jabatan kayak excited banget lah untuk ngurusin OSIS kayak, pengen banget nih, saya ngurusin OSIS kayak gini-gini gitu, kayaknya seru event-nya. Tapi setelah dia udah dapat jabatan tersebut, mungkin di awal, jabatan kinerjanya itu masih terlihat, semangatnya juga masih ada. Tapi setelah mungkin selang beberapa bulan, itu tuh kayak, oh ya udah lalu lalang, kayak udah bodo amat, nggak terlalu peduli lah sama yang tadinya tuh, kinerja dia ada, semangat dia ada untuk ngurusin OSIS ini jadi udah pudar lah lama-lama. Nah, mungkin kita sebagai temen kan mau ngingetin, udah kayak, mencoba ngerangkul dia. Tapi mungkin Kakak kayak ada saran nggak gitu, cara yang tepat lah untuk ngajak dia lagi gitu? Oke, terima kasih dari Cecilia Andreas, ini sekretaris OSIS nih. Jadi tadi pertanyaan tentang penurunan kinerja. Tadi kan sering banget anak-anak yang belum masuk OSIS semangatnya sangat luar biasa, harus bisa lolos apapun yang dilakukan, rajin, habis itu mengikuti rangkaian dengan sangat baik. Tapi ketika sudah masuk ke dalam organisasi, ternyata adanya penurunan kinerja. Mungkin bulan pertama masih semangat, habis itu bulan keduanya mulai menurun, makin menurun dan makin menurun. Nah, langsung aja kita tanyakan kepada ahlinya, yaitu Kak Diman. Silakan, Kak. Oke. Gimana sih? Kayak tiba-tiba temen kok yang awal tuh ambis banget tuh organisasi kayak wah semangat tapi lama-kelamaan kok turun gitu ya. Kayak pertama itu hal yang apa ya teman-teman di dunia perkuliahan tuh udah hal yang kayak udah biasa gitu sebenarnya. Nggak kaget sih kayak gitu. Tapi ketika teman-teman mempunyai satu case seperti itu, teman-teman harus tanya dulu. Pertama, harus ada curiosity terhadap dia, terhadap si beliau ini yang turun kinerjanya. Kalau gue boleh tanya, kenapa ya lu kok tiba-tiba nurun sih kinerjanya? Ada masalah apa? Kok kenapa? Ada permasalahan apa sampai bisa-bisa kinerja lu tuh kok menurun kayak gitu? Karena banyak miskom kita sekarang itu menduga-duga kayak gitu. Oh, dia udah semangat. Tapi kita tuh kadang sebagai seorang teman yang di lingkungannya tuh kayak langsung ngejudge duluan gitu loh. Kenapa kita tanya dia tuh kenapa kinerja tiba-tiba menurun, ada masalah apa, kita tuh kadang suka lupa kayak gitu. Jadi ketika nanti teman-teman mengalami temen yang kayak gitu, ditanya aja, "Kenapa kok, kamu kinerjanya menurun? Kamu ada masalah apa? Apa yang perlu bisa aku bantu?" Lama-kelamaan mungkin temennya kalau yang kayak gitu, "Oh iya gue ada masalah ini nih." Tuh, jadi tahu kan, jadi terbuka, gitu. Atau kayak misalkan, eee, itu case pertama, case kedua, "Enggak ah, gue emang lagi capek aja," gitu. Ya kita sebagai temennya, "Oh, oke, nggak apa-apa." Karena gini teman-teman, kita itu nggak bisa memastikan energi semua orang dari awal kepengurusan sampai akhir kepengurusan itu stabil, nggak bisa kayak gitu. Karena apalagi kalian ya sebagai OSIS, bahkan aku juga waktu BEM juga staff-staff aku kayak gitu ya nggak bisa. Karena setiap orang tuh punya prioritas masing-masing, energinya masing-masing kayak naik turun naik turun naik turun. Tapi gimana caranya biar kita itu mempertahankan orang ini? Oke, kinerjanya naik, set, turun deh, turun dikit aja, jangan turun banget kayak gitu. Itu saran dari aku. Dan
eh cara terbaiknya ialah itu tadi, bertanya dan juga kita ngasih solusi ke mereka. Dan kalau misalkan ternyata ada case temen kamu yang kayak gue cuma capek aja sih, gue merasa capek aja, ya udah kasih dia aja istirahat selama beberapa hari, 3 hari kah, 4 hari kah, lalu abis itu ya orang ini harus janji kalau ketika dia balik lagi ke kegiatannya atau organisasi lagi, dia harus ada semangat baru. Karena tentunya aku pun juga pernah ngerasain hal itu. Ketika aku ngerasa capek banget, kayak gue nggak bisa ngehandle ini, gue nggak bisa, pikiran gue terbagi dua segala macam. Aku bilang ke rekan-rekan aku, guys, 2 hari ke depan aku izin untuk off sebentar ya. Tolong gantiin beberapa job desk aku dikarenakan aku jelasin alasannya kenapa. Teman-teman aku, oke Div, selamat istirahat ya. Semoga ketika lo balik lagi lo punya mendapat semangat baru. Oke, ya aku ngelakuin itu dan orang yang seperti itu juga maksudnya harus tahu diri gitu. Maksudnya jangan keenakan kayak teman-temannya ngasih 3 hari tapi malah kelewatan sampai ke seminggu ya, teman-temannya juga harus yang seperti aku juga harus tahu diri lah ibaratnya kayak gitu lah ya. Jadi harus sama-sama saling aware, harus sadari gitu. Dan itu untuk case yang kedua. Gitu. Jadi ada 2 case yang teman-teman. Yang pertama, ketika misalnya teman-teman kalian ada masalah, ya udah kalian coba dengerin, bantuin masalah. Lalu kalau misalnya nanti ada case yang